untuk pemeriksaan EKG. Jadi untuk periksa EKG pastikan tidak ada barang logam pada pasien ya, misalnya jam tangan atau cincin atau apapun itu ya. Misalnya untuk pas pemeriksaan juga kan biasanya ada bednya kan ujung-ujungnya biasanya besi, bukan besi ya, logam ya. Intinya kakinya jangan menyentuh. Nanti kan nyambung kanan sama kiri jadi nyambung kalau sama-sama besi. Jadi pastikan tidak ada logamnya. Terus kemudian karena ini ya pakai pentol, jadi kalau ada bulu dadanya dicukur dulu, kalau ada keringatannya dibersihkan dulu. Ini saya bilang ya tipe yang pentol, jadi dia harus kayak suction gitu, dipencet, dia letakkan di kulitnya, nanti dia akan efek suction gitu. Terus ada juga tipe yang kayak stiker, jadi dia pakai stiker elektrod, tinggal tempel-tempel aja, terus kemudian capit pakai ininya juga yang tipe capitan yang kayak aligator kecil gitu ya, jadi bisa digigitin ke stiker elektrodanya gitu ya. Kalian bisa lihat di sini ada warna-warnanya. Warna-warna ini sebenarnya standar ya, merah, kuning, hijau, coklat. Ini yang maksud saya, kalian lihat leadnya sendiri. Ini yang precordial V1 sampai V6. Kalau merah biasanya V1. Ini ya, ini merah. Kalian bisa lihat merah ini V1. Kalau di sini dia C, cordial. Tapi maksudnya ini adalah lead V1. Yang kuning itu V2. Pasang dulu yang coklat, yang V4, baru nanti yang hijau, yang V3. Terus baru nanti ada V5, yang hitam, yang ungu, V6. Terus yang kalau kamu nggak pasang elektroda kaki, yang elektroda precordialnya nggak akan muncul. Jadi pasang juga yang ekstremitas. Ini maksud saya kalau ekstremitas itu suka ketukar-tukar, mungkin heboh gitu, pasang heboh atau apapun yang sedang heboh, terus kemudian ini pelepas, terus kemudian karena buru-buru asal pasang aja, entah warnanya merah tapi punyanya yang ground, atau warna capitannya merah tapi ternyata punyanya kaki gitu ya. Jadi pastikan lagi si leadnya ini benar R right palm, jadi itu tangan kanan. Yang ini tangan kiri ya, ada juga L, ada yang left arm L, ini L doang, ada yang R right arm, tapi ini di sini R doang. Terus yang hijau ini kaki, yang hitam dorongnya kanan, yang ini kiri. Oke, kita ke pasien langsung ya. Silakan berbaring. Di sini kamu bisa lihat ya, sense itu ada logonya. Ini untuk nentuin kalibrasinya. Jadi kalau 5 mm per mV atau 10 mm per mV, zoom ya. Di sini jadi kamu bisa pencet, atau ada yang kami kecil, mungkin ada 2 atau 3 orang bisa maju, nanti ngajarin ya. Ini yang model 12 langsung ke print. Yang ini gambar
gambar kalibrasi yang pernah kalian lihat ya, yang bentuknya kayak kotak gitu. Untuk kalibrasi milivolt milimeternya. Jadi 1 milimeter itu pakainya berapa milimeter. Standarnya 10 milimeter sama dengan 1 milivolt. Oke. Jadi kalau misalnya kamu mau ganti, aduh P-nya kecil banget, nggak kelihatan ini P atau enggak, kamu naikin ke 20 ya. Jadi 20 milimeter itu setara dengan 1 milivolt, artinya 2 kali nilai standar ya. QRS bakal tinggi-tinggi, P-mu bakal tinggi juga. Jadi sekali lagi perhatikan, kalau misalnya ternyata ini P pulmonal bukannya, kok P-nya tinggi banget, ini LVH bukannya, kok QRS-nya tinggi-tinggi banget. Lihat lagi kalibrasinya. Kalau kalibrasinya ternyata 20 mm per milivolt, ya kamu lagi 2000. Oke. Atau kamu bilang ini P pulmonal, padahal kalibrasinya 20 mm per milivolt. Salah. Padahal kalau misalnya dibagi 2 normal, nggak lebih dari 2,5 kotak. Oke. Jadi bisa kamu ganti-ganti untuk kalibrasi bisa 5 ya, setengah dari yang normal, bisa normalnya 10 mm milivolt, bisa 20 ya. Kalau misalnya kamu ragu ini P bukan, yang gedein aja yang gitu. Oke. Terus yang ini kecepatan yang ada, kalau di sini gambarnya orang lari ya, ini untuk speednya normalnya kamu pakai 25 mm per detik. Jadi satu kotak kecil itu 0,04 milisecond. 0,04 detik atau 40 milisecond. Oke. Jadi yang perlu kalian pakai kalau di tombol ini adalah dua ini. Pastikan dia 10, pastikan dia 25 mm per second kecepatan, tapi turunnya sama. Oke. Terus kemudian kalau sudah disetting, silakan kamu pasang di pokoknya yang tipe elektroda. Perhatikan lagi, kalau misalnya belum ada, kalau ada cincin, ada tangan atau gelang yang logam, tangan atau kaki, dilepaskan dulu, titipkan ke keluarganya ya, nanti hilang segala macam kamu. Oke. Kemudian setelah dititipkan ke keluarganya, baru kamu perhatikan lagi kalau ada bulu dadanya ya, usahakan misalnya ya nggak nempel-nempel, dicukur dulu, atau kalau misalnya basah berkeringat, misalnya nyeri dada, keringatan banget, kamu lap dulu ya, ada tisu atau apa, mandi lap, kamu bisa tempelkan ekstremitas dulu. Ini bagian jauh, karena nggak mau banyak mandi kan, agak banyak kan jelinya di atau di tangan langsung, tapi nanti pas di di lead berikutnya, lead berikutnya karena networknya di caranya gimana sih? Gampangnya kan kita tahu ya, kalau ada dua biji pertemuan antara aluminium dan stereo, tepat di pertemuan itu ada 3, 2 ya di kanan kirinya. Jadi kalau misalnya kamu udah keraba, oh ini aluminium, ini stereo, oh ini pertemuannya, terus sebelahnya, oh ini 3, 2, di bawah 3, 2 itu ICS. Terus turun satu lagi ICS 3, turun satu lagi ICS 4. Kalau udah ketemu ICS 4, kamu pasang. Pasang C4 dulu ya, atau V4 dulu ya. Jadi mid clavicula, terus kemudian turun 1 ikat. Nah, habis kamu pasang C4, kamu baru boleh pasang C3. C3 itu pertengahan antara
yang C2 sama C4, jadi pas. Terus yang ini linea sejajar dengan si P4, tapi di linea ketek material. Ya. Nah, di linea mid ketek mid aksila itu punya C. Kalau sudah, kamu bisa coba print di ini mesinnya yang jadul mungkin yang nggak ada layarnya, tapi kalau ada layarnya kamu bisa lihat tuh nanti langsung keluar otomatis ya 12 lead foto atau dicicil 33 ada di layarnya. Kalau misalnya masih banyak gerucuk-gerucuknya ya tinggal benerin aja, atau misalnya ada lead yang nggak keluar kamu tinggal benerin aja. Tapi berhubung ini nggak ada, jadi ya sini printnya itu. Berarti lead panjang yang ini kita coba. Biasanya di setiap EKG itu ada dua ya, untuk print lead panjang, ada untuk print yang lead 12 pendek-pendek. Kalau masalahnya aritmia, jangan lupa kamu sertakan lead panjangnya. Ya, karena PVC jangan-jangan pas lead 12 nggak keluar pas PVC-nya. Nanti keluar beberapa detik kemudian. Jadi print yang lead panjang. Jadi kalau di mesin ini yang gambarnya print EKG-nya panjang banget begini, kertasnya berarti itu yang print lead panjang. Kalau yang kertasnya pendek, dia yang lead 12 pendek top. Kalau sudah, kamu bisa dilihat ya untuk hasil printan yang lead panjang, dia akan nge-print terus sepanjang sampai kamu stop. Untuk tombol stopnya yang ini, yang kayak di printer biasa lah ya, untuk yang bulat seperti ini yang stop. Terus kalau misalnya kamu print untuk yang lead 12 pendek-pendek yang biasa, yang 12 masuk gitu ya. Ini bisa dilihat di sini. Ini untuk lead ekstremitas 123 AVR, AVL, AVF itu kalibrasinya ternyata di mesin ini cuma satu doang. Ya, satu penanda, satu marker kalibrasi itu untuk lead ekstremitas. Yang V1 sampai V6 satu tanda marker saja. Ada juga EKG yang setiap leadnya ada markernya, gitu ya. Jadi perlu diperhatikan leadnya ini terus ya. Bacanya ya, yang dulu ini belum kecepatannya, udah belum 25, kan tadi udah di 25 harus benar ya. Lihat kecepatan biasanya ada di bawah. Oh ini dia, ada di bawah kecepatannya 25, ya 25 mm per detik. Kalau misalnya kamu udah ngebut banget ya, tapi karena dia itu bingung ini P-nya yang mana, gitu ya. Udah P-nya nggak kelihatan, terus rapet-rapet. Kamu kalau mau gedein, dinaikin ya ke 50, kecepatannya 50, maka dia akan jadi jarang-jarang, RKR-nya jarang banget. Terus P-nya nggak kelihatan, aku naikin deh ke 20, amplitudenya 20, kecepatannya 50. Kalau misalnya kita print, nanti dia akan jarang-jarang dan QRS-nya jadi gede-gede, P-nya juga gede-gede. Jadi kalau misalnya kamu nggak yakin ini sinus keres atau enggak, amplitudenya aja gede, atau ini P-nya ketimbun-kah di antara QRS, kamu nggak yakin ini SPG atau sinus tachycardia, kamu lebarin, kamu cepetin di 50, nanti dia akan jarang-jarang. Tapi jangan sampai salah baca juga, jangan kamu sinus berarti kan di semisal ternyata ada P-nya, P QRS, lihat lagi kecepatannya ternyata 50, ya berarti kan sinus berarti kan di setengah kan nilainya, gitu ya. Nah ini hasilnya, jadinya QRS-nya akan jarang-jarang karena kita pakai kecepatan 50. Itu satu jam. Ya hasilnya QRS-nya akan jarang-jarang, tapi amplitudenya saya besarkan jadi QRS-nya gede-gede, gitu ya. P-nya bisa kamu lihat juga gede-gede. Ini akan lebih memudahkan kamu kalau kamu kesulitan mencari P-nya, kamu
mau konsul ini SVG atau bukan, kamu print dulu, oh ini bukan SVG, ini status tuh ya. Terus misal kamu dapatkan XT elevasi di inferior, maka kamu mau meriksa tol ini. Saya nggak sukanya karena dia suka oleng gitu ya. Terus kemudian juga nggak nyaman dipasang, begitu dilepas dia kayak hasil bekak gitu, agak menyusahkan dan yang enak dipasang juga. Nah itu juga nggak bisa dipakai tidur. Kalau misalnya mau periksa posterior P789 tuh nggak bisa dipakai tak tidur gini karena jendol. Beda kalau yang pakai tipe yang stick. Nah kalau misalnya kamu ketemu semi inferior, ya wes kamu pindahin aja. Kamu ambil 3 lead terakhir, misalnya V456, ada juga yang EKG yang dia pisah-pisah gitu per tiga. Atau biasanya ada trolinya yang dia sudah ada cantolan EKG-nya. Ya, jadi dengan benar gitu, bukan usut. Usut juga nggak apa-apa. PC ya, oke caranya. Dalam 10 menit pertama datang ke IGD, dokternya cukup ambilan tangan. 3 lead pertama P1, P2, P3 kamu taruh di P3R, P4R, P4R, ya, tinggal aja jejak-jejak lubermu yang barusan itu ya. P1 nih yang merah, maka aku akan taruh di sebelahnya. Terus C2 ini aku anggap sebagai under, yang C3 sebagai ya. Jadi yang P1, P2, P3 kamu pindahkan ke kanan untuk menjadi P3, P4, P5, P3, 4 metaksila tanium. Terus minta pasiennya untuk duduk, tempelkan di itu sejajar yang tadi ya, sejajar ICS 5. V7 itu sejajar ICS yang tadi ya, sejajar V4 ya. Tapi lineanya masih lama tadi ya. Oke. Terus kemudian puncak belikat itu sebagai V8, V9 sejajar tapi di segaris dengan linea para vertikal. Ya. Terus kemudian print, ini jangan berbunga, kemudian kamu print. Untuk begini kamu boleh suruh miring, yang miring ke kanan supaya ini agak muncul. Duduk miring kan. Kalau bisa duduk lama direkam
selama perekaman jangan bergerak, bernapas boleh, nggak boleh bergerak ya, karena nanti EKG-mu ada artikel kan rekor kita kan kakinya bergerak-gerak atau misalnya pasiennya tremor ya, pasien Parkinson itu bakal red ya. V1, V2, V3 kamu coret-coret jadikan V3R, V4R, V5R. Yang V4, 5, 6 karena saya pasang di belakang jadikan V7, V8, V9 dan laporkan. Itu ya. Jadi nanti tahu nih kalau ini jadi dada stem inferior. Terus misalnya supervisormu minta EKG belakang dong sama kanan, kayak gitu caranya ya. Atau misalnya pasiennya klinisnya itu klinis ACS, tapi yang D12 itu apa? Kamu harus wajib EKG kanan sama posterior. Jangan-jangan isolated LV implant, LV implant itu kesempatannya cuma di cabang LV, atau benar-benar cabang posterior itu. Jadi pastikan kalau misalnya ketemu pasien dengan klinis ACS, EKG 12, EKG 12 nya tampak, EKG kanan, EKG belakang. Oke. Ada yang bertanya kan? Keterampilannya itu top. Pemasangannya itu saja. Ada yang mau nyoba? Yuk, nyoba yuk. Satu kali percobaan aja ya, soalnya nggak enak itu, jempolannya itu nggak enak. Dan ini hasilnya cukup bagus, nggak ada yang aneh-aneh, maksudnya nggak ada yang heboh gitu ya, nggak ada artifak, jadi nggak perlu pakai jelly pun hasilnya oke. Tapi kalau misalnya hasilnya kurang bagus, kurang melekat gitu ya, elektrodanya tuh kurang melekat, silakan pakaikan jelly. Tapi proseduralnya harusnya pakai jelly. Cuma agak merepotkan karena mana nih nggak ada tisu, nanti kasihan dia. Tapi nanti pas ujian kamu pakai jelly ya. Nanti kita sediakan tisu. Kalau ada yang punya tisu mungkin boleh. Siapa yang mau jadi dokternya? Mau nyobain? Boleh. Ada pasien nyeri dada, nyeri dadanya sekitar 2 jam yang lalu. Nyerinya kayak ACS ya, sesuai dengan nyeri ACS. Nyerinya kayak ditimpa beban berat, berlangsung 2 jam. Makin lama makin nyeri, terus kemudian mulai keringat dingin, nyerinya retrosternal, sudah ditanyakan, menjalar ke rahang kiri dan tangan kiri, tembus ke punggung juga, sempat mual, sempat muntah, keringat dingin, tidak ada sesak. Dok, tolong dok. Selamat siang Pak. Perkenalkan, nama saya Dr. Amar, sekaligus sebagai dokter bekerja pada Rumah Sakit Jantung Harapan kita pada siang hari ini. Amin. Jadi Bapak datang dengan keluhan apa Pak, kalau saya boleh tahu? Oke, Bapak selanjutnya saya akan menanyakan hal yang bersifat pribadi kepada Bapak, namun tenang saja, yang saya tanyakan akan bersifat rahasia. Apakah Bapak bersedia? Baik, Bapak tadi sakit dadanya gimana Pak? Oke, sesuai skenario ya, oke. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Jadi cara makainya ini ternyata harus dipencet dulu.
yang biru-biru ini dipencet dulu, terus habis dipencet ini taruh aja di kulit pasiennya, terus dilepas, nanti bakal ketempel gitu. Next.